Pemirsa, masih banyak yang salah kaprah menempatkan dana untuk investasi ke dalam bentuk tabungan maupun deposito. Apa sebetulnya perbedaan antara menabung dan berinvestasi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Ibu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Krizia, ini menabung dan berinvestasi ini sudah jelas berbeda ya, tapi masih saja ada yang keliru, betul ya? Betul sekali. Banyak orang merasa mereka sedang melakukan investasi untuk masa depannya, padahal sebetulnya yang mereka lakukan adalah menabung. Di mana menabung tentu saja berbeda dengan investasi. Nah, ini adalah kesalahan yang umum terjadi di setiap orang. Di Manulife kami memiliki survei yang dilakukan setiap 3 bulanan yang dinamakan dengan misi, yaitu adalah Manulife Investor Sentiment Index. Nah, dari survei yang kami dapatkan adalah banyak orang yang salah melakukan penempatan dana. Untuk dana-dana jangka panjang malah mereka menempatkan pada produk-produk seperti tabungan dan deposito. Padahal sebetulnya mereka bisa mengeksplor apa yang dinamakan dengan investasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang sering sekali salah dilakukan oleh orang-orang. Tapi kenapa ya masyarakat masih saja sering salah menempatkan dananya? Mungkin itu karena minimnya pengetahuan akan investasi. Nah, dari survei tersebut juga kita bisa melihat bahwa ternyata masyarakat belum bisa membedakan untuk tujuan keuangan yang mana yang harus diletakkan pada investasi dan untuk tujuan mana yang harus ditempatkan pada tabungan dan deposito. Oke, sebetulnya ini ya Bu Krizia, perbedaan mendasar antara menabung dengan berinvestasi itu apa sih? Sebetulnya ada 4 perbedaan dasar. Perbedaan yang pertama, kita harus mengerti bahwa tabungan dan deposito merupakan produk perbankan, sedangkan investasi adalah produk pasar modal. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dari tingkat pengembalian hasil. Kalau kita membicara mengenai tabungan dan deposito, tingkat pengembaliannya sudah pasti. Namun kalau investasi belum pasti. Dan yang ketiga adalah tujuan dari investasi dan juga tabungan juga berbeda. Cenderung untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek seperti transaksional, kita bisa meletakkannya kepada tabungan. Untuk jangka menengah kita bisa meletakkan pada deposito, dan untuk jangka panjang bisa dilakukan dengan berinvestasi. Nah, yang keempat adalah karena produknya juga karakteristiknya berbeda, sehingga tingkat risikonya pun juga berbeda. Seperti apa sih Bu perbedaan antara resiko tabungan dan deposito dengan resiko investasi? Oke, kebanyakan orang enggan melakukan investasi karena mereka berusaha untuk tidak mendapatkan resiko investasi. Padahal sebetulnya resiko itu selalu ada. Yang harus dilakukan adalah resiko bukan harus dihindari, tapi sebetulnya harus dikelola. Karena siapa bilang tabungan dan deposito nggak ada resiko? Karena sebetulnya setiap instrumen, baik itu investasi ataupun tabungan dan deposito, juga memiliki resikonya masing-masing. Sebagai gambaran, misalnya investasi, resikonya adalah resiko likuiditas, resiko pasar, atau mungkin resiko perubahan peraturan. Dan tabungan pun juga ada resikonya, contohnya adalah resiko inflasi. Oleh sebab itu, penempatan dana dalam jangka panjang pada tabungan dan deposito berpotensi untuk menyebabkan apa yang dinamakan dengan negative real return. Apa itu negative real return? Negative real return adalah keadaan di mana tingkat suku bunga berada di bawah tingkat inflasi, sehingga sebetulnya tabungan atau deposito kita malah nilainya tergerus oleh angka inflasi. Oke, sebetulnya jika kita menabung saja, itu untuk jangka pendek cukup aman tidak sih? Sebetulnya sekali lagi, kita bisa menempatkan dana kita sesuai dengan kebutuhan dan tujuan jangka waktunya. Untuk dana-dana seperti dana darurat atau transaksional, mungkin memang dianjurkan untuk berinvestasi untuk meletakkan pada tabungan. Tetapi untuk dana jangka panjang, misalnya pemenuhan untuk pendidikan anak atau dana pensiun, kita bisa memanfaatkan investasi. Oke, ini apakah aman jika kita berinvestasi hanya di satu jenis investasi, misalnya hanya di reksadana? Sebagai investor, tentu saja kita harus berinvestasi pada berbagai macam instrumen investasi. Inilah yang dinamakan dengan diversifikasi. Artinya adalah mungkin kita punya tabungan, lalu punya investasi, atau mungkin juga mau punya properti dan sebagainya. Oke, pastinya juga pemirsa harus ketahui, harus menyadari bahwa menabung itu tidak sama-sama sekali dengan berinvestasi ya. Betul. Bu Krizia, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Thank you.